Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat, Bapak Basmantara selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik yang akan kami bahas hari ini, yaitu sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai menganalisis tahapan desain thinking. Saya Putri Widahmayanti selaku moderator yang akan bertugas dan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama itu ada Nikade Ayu Anggi Setiawati dengan NIM 123100001. Yang kedua, Niwayan Jenny Arnyawati dengan NIM 123100002. Yang ketiga, Nikade Chandrika Kesuma Dewi 123100003. Dan keempat, saya sendiri Putri Damayanti dengan NIM 123100005. Ada Made Taranandita dengan NIM 123100014. Ada Nikade Adinda Adelia Putri dengan NIM 123100034 dan Imelda Modesti Florencia dengan NIM 123100067. Baik, selanjutnya itu pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama tahap empathize, yang kedua itu tahap summary, yang ketiga tahap define, keempat itu tahap ideate, dan yang terakhir itu tahap prototype. Jadi saya akan membacakan hasil wawancara dari Lili Dana J dan Liliana VB. Lili Dana J yang berumur 43 tahun. Ia adalah seorang guru Mandarin yang mengajar secara online di beberapa sekolah di Pulau Sulawesi. Mengajar jarak jauh menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain sulit untuk memantau perkembangan hasil belajar dikarenakan tidak dapat melihat siswa secara pribadi ketika belajar online dan sulit untuk mengumpulkan tugas. Jika ada siswa yang tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas yang diberikan, karena terkadang siswa tidak merespon chat pribadi dari guru via WA chat. Liliana VB yang berumur 52 tahun. Ia adalah seorang wira swasta di bidang konveksi selama 27 tahun. Usahanya adalah memproduksi pakaian anak-anak. Penjualan di toko dan online di Shopee secara ecer dan partai besar grosir. Masa sekarang beliau menghadapi masalah penjualan yang menurun setelah pandemi yang mengakibatkan beliau mengurangi hasil produksi sehingga berimbas ke pengurangan karyawan. Beliau sekarang mulai memproduksi lebih banyak untuk stok menjelang Lebaran karena menurut pengalaman beliau selama ini, persiapan menjelang Lebaran harus dilakukan jauh-jauh hari untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Berikut adalah hasil dari wawancara saya. Yang pertama ada Putra Adnyana, umur 22 tahun. Putra adalah seorang mahasiswa jurusan teknik elektro yang baru menyelesaikan kuliahnya saat ini sedang mencari pekerjaan yang sesuai di bidangnya. Meskipun telah menggali pengetahuan dalam berbagai aspek teknik elektro selama perkuliahan, ia tetap saja menemukan tolak ukur kebutuhan dunia kerja yang seringkali menuntut pengalaman kerja sebelumnya. Kurangnya pengalaman kerja formal membuatnya kesusahan untuk bersaing dengan pesaing-pesaingnya di pasar tenaga kerja. Selain itu, Putra juga merasa kebingungan untuk menavigasi proses pencarian pekerjaan, membangun jejaring profesional, dan memilih arah karir yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Selanjutnya ada Ari Damayanti, umur 24 tahun. Ari adalah seorang protokol gubernur yang sedang menghadapi serangkaian kegiatan yang padat dan jadwal pekerjaan yang tidak fleksibel. Tuntutan pekerjaan yang tinggi dan jadwal yang padat membuatnya kesusahan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Meskipun memiliki tanggung jawab besar dan mendukung kegiatan resmi gubernur, Ari juga seringkali merasa kewalahan untuk membagi waktu dengan keluarga dan kegiatan pribadi lainnya. Kurangnya fleksibilitas dalam jadwal kerja membuatnya merasa tertekan dan tidak dapat sepenuhnya menikmati momen di luar lingkup pekerjaan. Narasumber berikutnya yaitu adalah Andika, seorang mahasiswa berusia 18 tahun, tengah menekuni semester pertamanya di jurusan pariwisata. Keinginannya untuk bekerja di kapal pesiar membuat dia harus memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai dunia pariwisata dan kebutuhan untuk memahami berbagai aspek dalam industri pariwisata.
Andika merupakan lulusan dari sekolah menengah atas pada jurusan IPA. Latar belakang pendidikannya yang lebih terfokus pada IPA yang menyebabkan ia benar-benar tidak memahami hal-hal dalam bidang wisata, terutama dalam menguasai bahasa asing seperti bahasa Jepang, Rusia, dan lainnya. Keahliannya belum sepenuhnya sesuai kebutuhan yang dia temui dalam kuliah saat ini. Narasumber berikutnya yaitu adalah Dian, seorang karyawan swasta berusia 22 tahun. Baru saja menyelesaikan masa probationnya dalam pekerjaannya. Kemampuan dalam mengelola keuangan masih sangat terbatas. Baginya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Dian adalah orang yang sangat mudah tergiur dengan barang-barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan, terutama saat tergiur oleh tren barang-barang viral membuatnya cenderung menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Hal itu sangat sering kali ia hadapi, di mana yang membuatnya menjadi sangatlah boros. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Desa Puspita. Desa Puspita, mahasiswa kedokteran pada semester pertama, sedang menjalani perjalanan perkuliahan yang dipenuhi dengan tantangan. Keputusannya untuk merantau demi melanjutkan pendidikan yang menjadi impian, menjatuhkannya dari keluarga dan orang tua. Desa merasa kewalahan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-harinya, yang sebelumnya dapat diandalkan bantuan keluarga. Dalam keadaan baru ini, dia harus menghadapi sendiri berbagai hal tanpa bisa meminta bantuan seperti dulu ketika masih bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selanjutnya itu adalah tentang Lanang. Dalam perjalanan akademisnya, Lanang, mahasiswa berusia 19 tahun di semester pertama jurusan pariwisata, melibatkan dirinya dalam kisah hidup yang dipenuhi dengan larangan dari orang tua terkait pilihan pekerjaan yang diinginkannya. Meski bermimpi memulai karir di kapal pesiar dan mengejar jalur karir di luar negeri, aturan-aturan dan kekangan dari orang tuanya yang selalu dia dengar seharinya dalam perjalanannya menempuh pendidikannya, sepenuhnya keputusan Lanang untuk bekerja di luar negeri menjadi dinding tinggi bagi keinginan orang tua tak terduga yang harus dihadapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara saya. Nah, yang pertama itu ada Dr. Suena, umur 29 tahun. Seorang dokter yang memiliki jadwal yang sangat padat dan jarang memiliki waktu luang. Selain menjadi dokter umum, Dr. Suena juga seorang dokter estetika. Karena di sana daerah pariwisata banyak bule juga yang melakukan treatment di sana. Dr. Suena merupakan dokter satu-satunya di desa ini karena banyaknya pasien. Terkadang hal ini membuat Dr. Suena sering merasakan tekanan, kelelahan, dan kejenuhan karena bekerja sendiri di kliniknya. Ketidaktersediaan waktu luang membuatnya sulit untuk merencanakan liburan bersama keluarga, pasangan, dan teman-teman tanpa khawatir akan gangguan dari pasien. Walaupun sedang liburan, Dr. Suena tetap melayani konsultasi dari pasien lewat jarak jauh atau media WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada Leni. Leni umur 18 tahun. Leni adalah seorang mahasiswi baru lulus dari jurusan perhotelan menghadapi dilema yang cukup rumit. Sebagai anak perempuan terakhir, ia tidak diizinkan untuk bekerja jauh dari orang tuanya karena alasan jauh dari rumahnya. Dan orang tuanya ingin Leni bekerja di desanya agar bisa membantu orang tuanya. Konflik antara kewajiban keluarga dan aspirasi pribadinya membuat Leni merasa bimbang dan dihadapkan pada pertentangan emosional yang sulit dibatasi. Baik, di sini saya akan memaparkan wawancara dari Komang Widiasi dan Aldi. Yang pertama itu, Komang Widiasi berumur 52 tahun. Nah, Komang Widiasi adalah seorang single parents yang harus menafkahi kedua anak-anaknya yang masih kecil dikarenakan suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Komang Widi dan suaminya ini sudah mengelola villa selama 7 tahun yang mereka rintis sejak awal menikah. Namun, ketika suaminya meninggal, Komang Widi mulai mengalami kewalahan dalam memanage waktu bekerja dan peran sebagai ibu rumah tangga. Ia harus mengelola bisnisnya sendiri tanpa seorang suami atau partner, dan ia pun juga harus menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini membuat Komang Widi terkadang kewalahan dan rindu terhadap suaminya. Yang kedua, ada Aldi dengan umur 20 tahun.
Nah, Aldi adalah seorang mahasiswa pariwisata semester 2 yang sedang training di luar negeri. Ia menjalankan training selama 1 tahun di sana. Ini merupakan pengalaman pertama Aldi training di luar negeri, sekaligus pertama kali dia pernah ke luar negeri. Sebelum training ke luar negeri, Aldi harus melakukan beberapa tes dan interview. Dari puluhan mahasiswa, hanya 10 orang yang diterima termasuk Aldi. Saat ini Aldi sudah menjalankan trainingnya. Namun, semakin ke sini itu ia mengalami beberapa kegiatan yang kurang terkendali. Seperti dalam susahnya memanage waktu. Di satu sisi, Aldi adalah seorang flair bartender yang terkadang dia mendapat panggilan untuk show juggling. Namun, di sisi lain, ia harus menyelesaikan tugas trainingnya sebagai waiter di restoran Miami, Amerika. Saya akan membacakan hasil wawancara dari narasumber Abel dan Bunga. Baik, narasumber pertama yaitu Abel. Abel Nanda yang berumur 22 tahun. Abel adalah seorang mahasiswi semester akhir yang tengah menghadapi serangkaian perjalanan dalam menyelesaikan skripsinya. Keseimbangan antara akademis dan pekerjaan membuatnya terjebak dalam kebimbangan yang tak kunjung surut. Kelelahan berlebihan mulai menghampirinya, membawa rasa penat yang menyelinap perlahan di setiap langkahnya. Kelelahan yang mendera Abel bukanlah sekedar beban fisik, melainkan juga beban pikiran yang menghampiri dalam momen reflektifnya. Setiap nafas yang diambilnya membawa keputusan-keputusan penting yang akan membentuk arah perjalanannya ketika akan menyusun bagian-bagian skripsi dan beban waktu yang harus dibagi dengan pekerjaannya. Ketidakpastian tentang bagaimana mengatasi ini menciptakan suasana gelap di sekitar Abel, menghadirkannya pada medan perjuangan yang penuh dengan kebingungan. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Ayu Bunga yang berumur 22 tahun. Bunga merupakan mahasiswi lulusan dari Universitas Udayana. Dalam perjalanan usianya yang ke-22 tahun, yang sudah sepantasnya menjelajahi dunia pekerjaan, ia sedang dihadapi pada situasi antara arahan keluarganya dan hasrat pribadinya. Setiap saran yang diberikan keluarganya membentuk garis lintasan yang saling berlawanan dengan panggilan hati yang membimbing Bunga ke arah yang berbeda. Dalam perjalanan pencariannya, Bunga menemukan dirinya berada di persimpangan jalan antara tanggung jawab, keluarga, dan kebebasan memilih. Tiap langkah yang diambilnya membawa konsekuensi yang mendalam. Rangkai kisah hidup yang unik dan beragam. Perjalanan Bunga penuh dengan ketidakpastian. Bunga terus menjelajahi makna di balik setiap pilihan yang harus dihadapinya. Begitu pula dengan berbagai kesempatan yang menghampirinya, yang menjadi tiang penyangga mimpinya yang masih terlihat abstrak. Pada tahap summary dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa para narasumber memiliki permasalahannya masing-masing. Dari banyaknya masalah, kami tertarik untuk mengangkat permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Liliana Febe, di mana beliau berkecimpung dalam bidang usaha produksi pakaian anak-anak, namun beliau mengalami kendala yang berimbas kepada pengurangan karyawan, disebabkan karena beliau menghadapi masalah penjualan yang menurun setelah pandemi. Dengan ini, kami ingin membantu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Liliana Febe saat ini. Pada tahap divide, kami memutuskan untuk mengambil permasalahan yang dialami oleh Ibu Liliana Febe yang mengalami kendala pada usahanya. Lalu, kami membuat polling pada Menti dengan pertanyaan bagaimana cara melanjutkan bisnis tanpa harus mengurangi karyawan. Dengan polling tersebut, kami mendapat 48 responden. Jadi, kami membagi respon tersebut ke dalam 5 tabel berdasarkan keterkaitannya. Dalam X1 terdapat inovasi produk, diversifikasi dan inovasi, optimalkan produktivitas, tetap meningkatkan produk, meningkatkan harga produk, tingkatkan produktivitas, produksi barang yang baru, mengoptimalkan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan otomatisasi proses bisnis. Dalam X2 terdapat pengembangan pasar, meningkatkan marketing, memperluas jaringan, tingkat promosi, mengatur strategi, memperbaiki kesalahan yang ada, melakukan promosi, melakukan analisa, mengatur strategi ulang, berusaha mencari orderan, menelaah dengan SWOT, mendahulukan yang prioritas, melakukan yang terbaik, dan mengganti target konsumen. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan X3. Yang pertama itu adalah mengatur dana, yang kedua menurunkan gaji karyawan, aturan uang dengan bijak,
berusaha mengurangi biaya, strategi efisiensi biaya, pangkas biaya produksi, menaikkan laba, tambah modal, pangkas biaya promosi, pengaturan kondisi keuangan, mengurangi pengeluaran, efisiensi biaya operasional, tingkatkan pendapatan, efisiensi biaya, dan X4 yaitu adalah work from home, komunikasi dengan tim, pelatihan karyawan, karyawan dengan cara tepat waktu, kurangi jam kerja, beri tugas sesuai minat. X5 yaitu adalah pakai ilmu gaib. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tahap IDIAT. Nah, di sini jadi dari beberapa hasil respon yang kami terima, kami memilih beberapa respon seperti inovasi produk, meningkatkan marketing, efisiensi biaya operasional, dan komunikasi dengan tim. Lalu setelah berdiskusi lagi, kami memutuskan untuk memilih efisiensi biaya. Memilih fokus pada pengelolaan biaya operasional sebagai cara untuk melanjutkan bisnis tanpa mengurangi karyawan dapat memberikan beberapa keuntungan. Di antara lain itu keuntungannya yang pertama, ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi area-area pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, yang kedua, mengurangi biaya operasional dapat memberikan fleksibilitas finansial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja yang dapat mempengaruhi moral dan produktivitas karyawan. Selain itu, fokus pada efisiensi operasional dapat membantu bisnis untuk tetap kompetitif di pasar dengan harga yang lebih kompetitif, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan demikian, menjaga kestabilan tim karyawan, bisnis dapat mempertahankan keahlian dan pengalaman yang telah terakumulasi yang mungkin sulit untuk dipulihkan jika terjadi pemangkasan karyawan. Saya akan memaparkan tahap prototipe. Ibu Liliana VB dapat mengatasi penurunan penjualan pasca pandemi dengan menerapkan strategi efisiensi biaya operasional tanpa harus mengurangi karyawan. Pertama, beliau bisa memperkuat keberadaan online di Shopee dengan meningkatkan promosi dan penawaran khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ini dapat membantu memperluas pangsa pasar secara digital tanpa memerlukan investasi besar. Kedua, Ibu Liliana dapat mengidentifikasi area pemborosan dalam rantai produksi dan distribusi dengan memperbaiki proses, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, dan mengurangi limbah. Beliau dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengontrol biaya tanpa harus mengurangi karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap prototype. Selain itu, bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan harga lebih baik atau diskon volume dapat membantu mengurangi biaya pembelian bahan baku. Liliana juga dapat mengevaluasi opsi transportasi dan logistik untuk mengoptimalkan pengiriman produk dengan biaya yang lebih rendah. Penting bagi Liliana untuk mendapatkan teknologi dan otomatisasi dalam proses bisnisnya. Hal ini dapat mencangkup penggunaan perangkat lunak, manajemen inventaris, dan penjualan yang efisien, serta implementasi sistem otomatisasi dalam produk untuk meningkatkan produktivitas dengan karyawan yang ada. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Liliana VB dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan penjualan, dan mempersiapkan stok lebih baik menjelang Lebaran tanpa mengorbankan keberlanjutan pekerjaan karyawan yang setia bekerja bersamanya.